Saya berharap banyak perempuan-perempuan sebagai seorang ibu yang lebih sadar mengenai pentingnya pembentukan karakter anak itu dimulai dari seorang ibu. Ibu yang kuat, ibu yang berdaya, ibu yang cerdas secara emosional maupun secara akademis itu akan membentuk karakter anak yang baik. Mungkin agak kewalahan nih sama anaknya gitu, ke anak saya kok aku ngerasa kayaknya susah diatur ya, atau memang dia punya sisi kepribadiannya kok agak tertutup ya, kok dia susah diajak curhat ya. Boleh banget, langsung telepon Puspaga gitu. Diharapkan adanya sekolah non formal untuk bagaimana bisa memberikan banyak peluang kepada perempuan atau ibu tunggal yang ada di luar sana untuk bisa lebih mandiri secara finansial ataupun secara karakter seperti itu. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi dengan Asmen Talks. Kali ini kita bersama bintang tamu yaitu Kak Echa akan berbincang bersama teman-teman di Asmen Talks juga, yang pasti yang sudah pernah mendengar terkait podcast-podcast di Asmen ini pastinya sudah paham lah Kak, bintang tamu yang kita hadirkan pastinya berkualitas dan punya jejak pengalaman yang baik lah untuk masyarakat. Nah, maka dari itu, ini kalau boleh tahu nih Kak, untuk Kak Echa sendiri, nama lengkap saat ini bergerak di kegiatan-kegiatan apa aja Kak? Boleh diceritain? Baik, halo, selamat pagi, siang, dan sore, dan juga malam kepada teman-teman viewers semuanya di Asmen Talk. Saya Echa atau Resa Rusayani, Sarjana Hukum. Saat ini saya tergabung di dalam Puspaga, yaitu adalah organisasi masyarakat yang berbasis preventif yang diketuai oleh Ibu Wiwi Hargono. Beliau adalah istri dari wali kota kita, Tri Adianto. Oke, berarti Kak Echa saat ini berarti setiap hari bergerak untuk memastikan bahwasanya Puspaga ini programnya berjalan dengan sebaik mungkin ya Kak, berarti? Jadi gini, Puspaga sendiri ini adalah organisasi yang diketuai oleh Ibu Wiwi Hargono. Beliau adalah istri dari wali kota kita. Dan di program ini, di program Puspaga ini, kita lebih mengedepankan mengenai hak-hak anak, pemenuhan hak anak, kemudian keluarga. Jadi ini seperti preventifnya lah gitu, daripada layanan one stop service yang bisa dibilang kepanjangan tangan dari DP3A. Gitu, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemenuhan hak anak, makanya terbentuklah layanan Puspaga ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pastinya kan viewers juga penasaran nih, Puspaga ini muncul di permukaan atau bergerak di setiap kota-kota Bekasi itu mulai dari kapan sih Kak? Sejak kapan untuk Puspaga ini hadir membantu pemerintah Kota Bekasi? Oke, kalau di Kota Bekasi memang sebenarnya sudah lama, tapi untuk aku sendiri tergabung di dalam Puspaga ini dari tanggal 23 Oktober di 2025, di mana pada saat itu kami juga dengan beberapa bisa dibilang kami itu sebagai relawan ya, gitu. Relawan ini yang terdiri dari ibu-ibu yang memiliki berberagam profesi, mulai dari lawyer, ada juga akademisi, dan lebih banyaknya adalah psikolog. Karena di layanan Puspaga sendiri, program yang sering dikedepankan adalah mengenai pelayanan psikologi untuk kesehatan mental anak dan juga anggota keluarga yang lain. Gitu. Dan mulai tanggal 23 Oktober itu kami juga sudah banyak nih sosialisasi ke tingkat kecamatan dengan harapan bahwa Puspaga ini bisa memberikan manfaat luas
bukan hanya tersentral di Kota Bekasi saja, tapi juga bisa memberikan manfaat yang secara luas ke tingkat kecamatan juga untuk pelayanannya. Di Puspaga sudah ada nih yang namanya layanan satu pintu, seperti bisa konseling dari WhatsApp kah atau dari telepon, kemudian membuat janji ke kantor DP3 atau kantor Puspaga seperti itu. Oke, berarti memang sangat benar-benar fokusnya ke pembinaan keluarga ataupun anak-anak yang membutuhkan dari segi mental ataupun dari segi kegiatan-kegiatan yang positif ya Kak. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, saya kan juga ibaratnya jatuhnya masih nggak jauh lah dari anak-anak gitu. Maksudnya dari segi mental juga pastinya kan remaja ini atau dewasa ini juga nggak jauh beda dengan anak-anak. Nah, apa aja sih Kak yang sudah dilakukan oleh Puspaga ini untuk sosialisasi-sosialisasi ke keluarga ataupun anak-anak di Bekasi ini Kak? Oke, di Bekasi dari mulai tanggal sebelum dari pelantikan pun juga kami setelah melakukan sosialisasi dari Pemprov langsung, dari Pemprov Jawa Barat langsung kami sudah diberikan petunjuk-petunjuk ya, arahan-arahan mengenai BIMTEK atau bimbingan teknisnya seperti apa, dalam pelayanan Puspaga dan penguatannya seperti apa. Yang sudah kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi mengenai keberadaan Puspaga, fungsinya itu seperti apa. Dan kemudian di situ juga ada layanan-layanan atau edukasi seperti kami datang ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi nih mengenai isu-isu terkini seperti yang sekarang kan tentang bullying ya, yang lebih banyak kan kasus perundungan. Nah, untuk usia-usia seperti Mas Diva nih ya kan, usia-usia remaja itu juga salah satu jangkauan kami karena kan yang namanya anak itu berdasarkan undang-undang kan usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun. Itu bisa disebut anak-anak. Jadi kami merasa bertanggung jawab nih untuk pemenuhan hak anak ataupun kesejahteraan mental anak-anak. Nah, apalagi kalau sekarang yang tadi saya bilang itu ada kasus perundungan dan kemarin yang isu yang lagi marak juga adalah kasus seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Usianya 12 tahun ya. Kemudian ada juga ditemukan juga buzzer-buzzer yang teroris itu juga anak-anak juga. Jadi banyak sekali anak-anak yang bisa dibilang bermasalah gitu. Kita nggak mau bilang bermasalah sebenarnya ya, karena memang sebenarnya anak-anak itu terlahir secara baik. Ya, yang tidak membentuk mereka menjadi sesuai dengan harapan adalah faktor-faktor lain, faktor eksternal. Salah satunya adalah faktor daripada keluarga. Nah, makanya di layanan Puspaga ini kita bukan hanya mengedukasi anaknya, tapi juga mengedukasi keluarganya dulu. Gitu. Coba Mas Diva ingat-ingat deh, dulu waktu Mas Diva kecil, waktu Mas Diva nakal, sama tetangga pasti tanya ini apa? Anak siapa nih? Anak siapa nih? Benar. Iya kan? Artinya peran dari orang tua itu kan sangat mempengaruhi pembentukan karakter daripada anak. Gitu kan? Gitu. Jadi yang terjadi pada saat ini anak-anak melakukan perundungan, kekerasan, kemudian tindakan-tindakan lain yang di luar nalar itu sebenarnya bukan kalau kita tarik mundur, ada nggak yang melatar belakangi? Gitu, ada nggak yang melatar belakangi? Apakah ketidaknyamanan mereka di rumah? Apakah ketidakpercayaan mereka terhadap keluarga? Apakah ada faktor eksternal lainnya seperti sosial media? Tapi bagaimanapun kan hal-hal kayak gitu tuh bisa ditekan Mas Diva. Gitu, dengan peran daripada keluarga. Nah, makanya di Puspaga ini bukan hanya kita mengedukasi atau memberikan edukasi yang bersifat pencegahan terhadap anak-anak, tapi juga kita tarik mundur ke keluarga. Semua anggota keluarga ya, ayah, ibu, kemudian kakek, nenek, atau lainnya, semuanya yang terbentuk dalam satu keluarga. Gitu. Sekarang kan lagi marak nih Kak di sosial media, khususnya di TikTok, Instagram Reels. Nah, tadi kan kalau Kak Echa menyinggung terkait dari faktor keluarga. Nah, sekarang kan lagi ada perdebatan nih Kak, bukan perdebatan sih, kayak ada case. Ada yang sepakat sama parenting ala Nikita Willy atau parenting ala zaman ibu-ibu zaman dulu, yang dimana ini menjadi perdebatan di sosial media. Ada yang bilang parenting Nikita Willy terlalu sopan ya, sehingga memanjakan anak.
ada juga yang mengunggulkan parenting ibu-ibu zaman dulu yang membuat mental anak-anak nih lebih aktif gitu kan. Nih menurut Kak Eca sendiri ini menanggapi terkait parenting tersebut, ini bagaimana Kak? Apakah dua-duanya oke atau memang ada yang Kak Eca unggulkan atau seperti apa Kak? Ini kalau boleh tahu. Ya ini menarik nih karena saya juga seorang ibu dari anak berusia 12 tahun. Di mana memang dinamika perilaku daripada anak itu memang berbeda-beda ya. Dari waktu dia kecil, dia yang nggak rewel, tahu-tahu di usia 3 sampai dengan 6 tahun, sampai dengan 7 tahun juga dia rewelnya banget gitu kan. Kemudian lebih banyak eksplor, kemudian di usia-usia 9 sampai dengan hari ini juga eksplornya masih banyak tapi lebih cenderung pemalu dan agak sedikit menutup diri. Kalau kita lihat dari sisi parenting mana yang cocok untuk keluarga, balik lagi, setiap anak dilahirkan berbeda-beda dengan sifat dan karakternya. Nggak ada yang namanya sekolah parenting khusus untuk orang tua, mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Masing-masing itu bisa diadopsi. Jadi dari segi kelembutannya siapa tadi? Nikita Willy. Nikita Willy ya, dari segi kelembutannya Nikita Willy kita bisa melihat, kita pun juga bisa merasakan gitu ya, karena aku juga aku juga seorang anak juga gitu ya. Kalau kita dilembutin sama orang tua, kita akan lebih nurut ya nggak sih? Iya benar. Tapi kadang-kadang kita juga pada saat di momen-momen tertentu butuh gebrakan-gebrakan dari orang tua supaya kita, oh iya bener juga ya, aku salah nih gitu kan. Perlu juga diomelin gitu. Nah balik lagi, nggak semuanya salah dan nggak semuanya benar. Tergantung bagaimana kita melihat karakter anaknya. Dan kita boleh aja kok mengadopsi beberapa ide-ide ataupun metode-metode dari orang tua lainnya. Kadang-kadang di komunitas kita pun juga, makanya di Puspaga juga ada pelayanan konseling untuk orang tua gitu. Jadi orang tua yang mungkin agak kewalahan nih sama anaknya gitu. Ke anak saya kok aku ngerasa kayaknya susah diatur ya, atau memang dia punya sisi kepribadiannya kok agak tertutup ya, kok dia susah diajak curhat ya. Boleh banget langsung telepon Puspaga gitu. Karena dengan kita bisa berbicara secara langsung gitu, dengan kita bisa curhat secara langsung gitu dengan Puspaga, kita bisa mengetahui nih karakter anak seperti apa, orang tuanya seperti apa. Nah dari situ, dari kita bisa melihat dari dua sisi karakter antara anak dan orang tua ini, baru kita bisa memberikan solusi gitu. Jadi nggak bisa tuh kita pakai karakternya si Nikita Willy aja, pakai karakternya si orang tua ini aja, atau psikolog senior ya, Ibu Eli Richman ya, gitu. Ya semuanya bisa diadopsi lah. Oke, berarti memang untuk parenting ini tergantung dari perilaku anak itu sendiri. Jadi teman-teman ya, perdebatan ini memang perdebatan yang klasik, tetapi jawabannya mungkin tadi poinnya ya tergantung perilaku anak-anak kita atau anak-anak teman-teman di luar sana gitu. Menyesuaikan aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Eca dari saya. Ini kan di usia saya ini yang beranjak 25 ke atas, banyak teman-teman saya yang sudah menikah juga nih. Oh ya? Yang Gen Z udah menikah ya? Bener. Banyak. Yang pastinya kan memang kalau dari teman-teman saya mungkin ada beberapa dari mereka yang masih buta terhadap parenting untuk mendidik anak. Betul. Nah, apakah ini bisa menghubungi Puspaga untuk mereka belajar atau ya setidaknya mereka paham lah terkait cara mendidik anak dengan baik gitu. Apakah Puspaga ini sangat welcome atau ya Puspaga ini masih benar-benar baru melihat peluang aja nih Kak? Apakah sudah bisa action untuk teman-teman menghubungi Puspaga atau seperti apa nih? Oke. Di beberapa kota, di beberapa Puspaga di kota lain, seperti di daerah Jawa Barat gitu ya, di Bandung ataupun Cianjur gitu ya, ada yang namanya pernikahan di bawah umur. Di mana di sana anak-anak umur 14-15 tahun itu sudah menikah. Kita udah sering denger dong ya, banyak tuh gitu di ya. berita-berita. Jangankan usia-usia Gen Z, gimana ceritanya kalau mereka di usia segitu aja udah nikah. Nah, itulah perannya Puspaga dan DP3A. Di sana perannya
untuk bisa udah terjadi mau gimana dong? Udah punya anak mau gimana? Benar. Iya kan? Iya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengedukasi mereka di saat mereka sudah melakukan hal yang sebenarnya kalau kita secara umum 14 tahun, 15 tahun udah nikah gitu kan. Tapi yang baru terjadi, ya tugas kita sebagai Puspaga dan DP3A ya harus bagaimana caranya harus mensejahterakan si anaknya ini gitu kan. Baik si pasangannya si ibu ini yang usianya baru di bawah 17 tahun ataupun si anaknya gitu kan yang sudah terlanjur lahir gitu kan. Bagaimana untuk penguatan mentalnya untuk menghadapi anak yang memiliki anak gitu kan. Bagaimana penguatan mentalnya ayah yang masih anak tapi sudah punya anak gitu kan. Di usia-usia segitu aja kita sudah memberikan edukasi atau pelayanan khusus untuk mereka di beberapa kota dan di daerah-daerah lain ya, di Puspaga daerah lain. Dan tentu saja di Bekasi pun juga seperti itu. Di dalam waktu dekat akan ada namanya sekolah pranikah. Siap. Ya, di sekolah pranikah ini nanti akan ada, kita berkolaborasi juga dengan KUA, Kantor Urusan Agama, untuk pada saat sebelum melakukan proses akad nikah di beberapa periode nanti kita akan melakukan sosialisasi mengenai sekolah pranikah ini. Bagaimana bisa menghadapi pasangan sesuai dengan apakah itu sesuai dengan syariat Islam, kemudian hak dan kewajiban pasangan seperti apa, baik itu secara hukum maupun secara syariatnya, kemudian hak dan kewajiban pasangan ataupun orang tua nanti pada saat setelah memiliki anak seperti apa, gitu. Nah itu nanti akan ada. Untuk parenting calon-calon atau yang sudah menikah bisa langsung ke telepon aja terpana. Pokoknya gitu. Puspaga ini hadir ini bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan anak aja, tapi calon-calon ayah, ibu, kemudian calon orang tua, calon pasutri gitu, yang mereka kayaknya ngeblank gitu, gimana caranya kalau misalnya kita punya anak di era yang sekarang tuh gimana ya? Nah, udah telepon aja, udah bisa diakses, semuanya bisa diakses dan ada hotline khusus yang bisa mewadahi atau menampung semua keluh kesah, ide, lagi burn out gitu, bisa aja. Nah berarti teman-teman yang membutuhkan terkait konteks cara membimbing anak bisa menghubungi Puspaga karena di sana memang fokusnya Puspaga ke arah situ tuh teman-teman. Nah balik lagi nih Kak Eca mengenai Puspaga, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing nih di kupingnya gitu mendengar kata Puspaga. Nah, bertanya sedikit terkait internal Puspaga karena di sini konteksnya perempuan dan anak, apakah pengurus Puspaga ini anggota-anggotanya perempuan atau ada beberapa laki-laki yang memang menjadi anggota aktif di Puspaga? Oke, dari Puspaga sendiri kebetulan kebanyakan adalah perempuan gitu, karena kan berbasis keluarga. Jadi lebih mengedepankan sisi keibuan untuk bisa merawat sebuah keluarga. Walaupun memang tidak kita semua sepakat bahwa pemimpinnya adalah laki-laki gitu ya, tapi yang menjadi, kalau dalam Islam ya, yang menjadi madrasah atau tempat pulang itu kan perempuan ya, gitu. Benar, jadi dan beberapa orang akan lebih nyaman kalau curhatnya sama perempuan ya nggak sih? Iya kan? Akan lebih nyaman, akan lebih kayak ngerasa diayomi gitu kalau curhatnya itu ke perempuan atau ke ibu. Nah makanya di Puspaga sendiri ini lebih banyak yang memiliki peran dalam kepengurusan adalah ibu atau perempuan, wanita. Tadi yang seperti saya sebutkan, profesinya banyak, ada konselor, ada psikolog, ada juga sarjana hukum, dan ada beberapa akademisi juga. Gitu. Jadi semuanya memiliki, semuanya ada kompeten. Anggota Puspaga semuanya memiliki kompetensi yang baik, pengalamannya juga yang baik. Bahkan aku pun juga masih belajar, gitu. Karena ya seperti yang aku bilang, namanya juga parenting itu nggak fix. Pernah ada kutipan, pernah dengar nggak ada kutipan Umar bin Khattab, didiklah anak sesuai dengan zaman. Gitu. Ya makanya zaman berubah-berubah. Untuk parentingnya pun metodenya juga akan berubah-berubah gitu. Jadi ya kita memang butuh updating,
melihat perilaku, Iya. updating lagi, kita belajar meneliti dan lain-lain. Seperti itu. Oke, berarti itulah apa namanya fokusnya Puspaga. Nah, Ya. kalau dilihat-lihat nih Kaisa dari case di kehidupan nyatanya gitu, karena kan sekarang sosial media gampang diakses. Betul. Kebanyakan memang saya kan sering mengkonsumsi konten-konten dari kepolisian yang di YouTube 86 atau konten-konten kepolisian yang apa namanya berkeliling di setiap malam. Nah, itu kan rata-rata case-nya banyak ditemukan anak-anak di bawah usia 18 yang memang sudah tanda kutip melakukan kriminal. Ya kan? Ya tanpa kita sadari itu kan ada di kehidupan nyata gitu. Bahkan tetangga kita ataupun di lingkungan kita yang memang anaknya masih sering terlibat dalam kriminalitas di kehidupan realita gitu. Nah, ini tanggapan Puspaga mengenai itu, apakah menurut Puspaga itu hal yang sudah sangat mendominasi di kalangan remaja atau itu hanya segelintir anak-anak aja? Oke, untuk mengenai perilaku anak yang bisa dibilang anak yang berhadapan dengan hukum ya, apalagi kalau memang sudah melakukan kriminalitas tadi yang seperti disebutkan, mungkin tadi ada yang seperti yang saya sebutkan tadi mengenai anak-anak yang membunuh orang tuanya, melakukan kekerasan gitu. Tanggapan Puspaga dalam hal ini ya bagaimana caranya kita menanggulangi dan tidak ada lagi korban. Oke. Gitu. Udah, kita di situ aja, stopnya kita di situ aja di Puspaganya. Kemudian nanti untuk rujukannya baik itu rujukannya secara psikologi ataupun kita ada divisinya. Kita di Puspaga ini ada banyak divisi, ada divisi pencegahan, divisi konseling juga ada. Nah, untuk di divisi pencegahan di aku sendiri, nah kita bagaimana caranya supaya kita melakukan tindakan preventif untuk agar tidak terjadi anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Aku nggak mau bilang ini kriminal sih ya, gitu. Dan ada juga di divisi pencegahan ini program-program yang tidak, yang pencegahannya ini hanya di sebatas psikologinya saja, bukan di advokasinya, gitu. Jadi pencegahannya ada di advokasinya, secara hukumnya, pencegahan secara hukum kita jelasin, ini loh tindakan seperti ini loh yang akan efeknya seperti ini loh yang kalau kamu yang akan kamu dapetin kalau kamu melakukan tindakan seperti ini, gitu kan. Misalnya kamu melakukan kekerasan, pencegahannya ya udah kita kasih edukasi secara hukum. Akan ada dampaknya apa. Kemudian nanti di divisi yang lain, divisi konseling, kalau seandainya memang anak ini bermasalah, nanti kita rujuk ke divisi konseling. Oke, berarti sudah jadi bagian-bagiannya sudah ada lah di Puspaga ya Kak Ica ya? Ada. Nah, ini berarti sangat lengkap untuk anak-anak ataupun teman-teman perempuan di luar sana yang membutuhkan apa namanya Puspaga ini supaya kehidupan di rumah tangganya atau mendidik anak ini bisa lebih baik atau ke arah positif ya Kak Ica? Walaupun di Puspaga ini konsentrasinya adalah pemenuhan hak anak dan lebih ke perempuan, walaupun di bawah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun kami tidak menutup pintu untuk seluruh anggota keluarga yang lain, karena seperti yang kita tahu namanya juga anggota keluarga kan bukan cuman ibu dan anak tapi juga ayah. Kenapa sih perempuan doang yang perlu divalidasi perasaannya? Iya, benar. Iya kan? Padahal ayah kan juga capek. Iya. Ayah kan juga berusaha untuk menjadi Superman, gitu kan? Iya, benar. Super guy. Berusaha banget untuk menutupi perasaannya. Berusaha banget untuk terlihat kuat di depan keluarganya. Emang ayah nggak capek? Capek banget pasti. Iya kan? Nah makanya di Puspaga sendiri kami nggak menutup pintu buat gender ya, buat ayah, kakek nenek pun juga kalau yang ngerasa burn out gitu boleh banget gitu. Pokoknya yang namanya Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, di mana keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara ipar, bahkan pengasuh yang mungkin teman-teman yang bekerja sebagai neni, yang mengasuh seorang anak, yang bingung kok anak asuh saya kok tantrum banget ya gitu. Aduh saya bingung mau nanya kemana, mau nanya ke ibu atau mau nanya ke bapak atau ke bos ya,
atau majikan gitu ya, aku takut diomelin, aku nanya kemana ya, bingung gitu. Ya udah nanya aja ke Puspaga, nggak apa-apa. Nah, Kita bisa terima, kan oke. kesehatan mental hak semua orang. Iya. Kesehatan mental kan hak semua gender. Nah, Puspaga hadir untuk memenuhi kesehatan mental daripada semua gender. Itu kita nggak menutup pintu mengenai itu. Oke, berarti untuk teman-teman laki-laki juga atau yang sudah menjadi suami itu bisa juga untuk konsultasi ke Puspaga. Betul, kan yang nggak repot ngurus anak kan bukan cuman ibu, Iya, ayah juga bener. repot, udah dia kerja, Bener. pulang-pulang dia harus tanggung jawab juga sama Iya. urusan rumah, ya kan, sama urusan anak. Karena kan tanggung jawab pembentukan karakter anak itu bukan hanya pada di ibu, tapi juga di ayah, gitu. Nah, bagaimana menjadi ayah yang baik? Nah, di program-program Puspaga juga ada, Mas. Nanti ada parenting class khusus untuk ayah, gitu, ada nanti. Tungguin aja. Nah, itu berarti sudah terbuka lah untuk para suami-suami atau calon suami yang nantinya membutuhkan pembelajaran terhadap keluarganya gitu. Nah, nih satu lagi Kak Ica, tadi kan sudah membahas terkait case-case yang ada di kehidupan nyata nih. Pertanyaannya untuk saat ini, semasa Kak Ica bergerak di Puspaga, adakah program-program Puspaga yang sudah berjalan gitu? Dan apakah program itu Kak Ica? Oke, program Puspaga karena kita, aku pribadi dan seangkatan aku ya baru dilantik kemarin tanggal 23 Oktober kemarin yang sudah berjalan, yaitu tadi seperti yang aku bilang ada sosialisasi ke sekolah-sekolah kemudian ke kecamatan dengan harapan kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, bukan hanya di Kota Bekasi saja tapi juga menjangkau sampai ke kecamatan juga supaya kita lebih luas, dan dengan harapan nanti ada juga dari rekan-rekan kecamatan, dari warga-warga yang di kecamatan juga bisa terlibat juga dalam Puspaga ini. Karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Pemerintah kota tidak bisa bergerak sendiri dengan DP3A, makanya ada Puspaga. Kami sebagai relawan dan berharap juga ada relawan-relawan lain yang bisa membantu kami untuk bisa menjadi kepanjangan tangan. Untuk bisa kepanjangan tangan daripada program-program kami. Yang sudah kami lakukan adalah sosialisasi, edukasi ke sekolah-sekolah, dan ke depannya untuk di tahun 2026 juga kita akan lebih mensosialisasikan mengenai Puspaga, hadirnya Puspaga ini lewat beberapa media. Seperti kemarin kita sudah melakukan di siaran radio, gitu, di siaran radio, ada salah satu radio di Kota Bekasi yang memang sudah kita sambangin kolaborasi, dan hari ini bersama Asmen untuk supaya kita bisa ini merupakan bagian dari aktualisasi kita, bagian dari sosialisasi kita bahwa Puspaga ini hadir, ada, dan bisa membantu. Seperti itu. Kalau untuk DP3A sendiri kita karena merahasiakan merahasiakan semua pasien atau semua warga yang datang gitu ya, dan apalagi dengan kasus-kasus tertentu, tapi sudah banyak sekali yang merasa terbantu dan dibuktikan dengan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi, iya kan, dari sekian ribu menjadi sekian ribu, penurunan luar biasa gitu. Berarti komunitas-komunitas yang ada di luar sana terkait perempuan dan anak bisa sangat terbuka kesempatannya untuk berkolaborasi dengan Puspaga ya? Betul, karena Puspaga sendiri dari pemerintah Kota Bekasi pun juga sangat mengharapkan adanya komunitas atau lembaga lintas sektor yang bisa membantu untuk menekan kekerasan ataupun apapun gitu ya, yang kekerasan, kriminalitas yang menyangkut dengan perempuan, anak, itu lebih menurun gitu. Jadi memang pencapaian yang kemarin di 2025 itu dengan menurunnya angka kekerasan itu juga bagian dari program-program DP3A, kemudian lintas sektor yang ada di bawahnya juga, dari PKK, Posyandu juga gitu kan, dari Puspaga juga, dan nanti akan sudah ada juga yang namanya Puspa. Oh, Puspa. Iya, ada juga yang namanya Puspa. Apa tuh Forum Puspa? Puspa. Nah, kalau Forum Puspa ini beda-beda dengan Puspaga. Kurang lebih visi misinya sama mengenai kesejahteraan perempuan dan anak, karena memang sama-sama di bawah DP3A, tapi di Forum Puspa ini kita lebih ke teknis atau regulasi. Gitu. Nanti kedepannya kalau Puspaga itu lebih preventif, kalau untuk pencegahan, kalau di Puspa ini kita lebih teknis. Gitu. Tapi sama-sama grassroots. Sama-sama grassroots. Berarti bisa dibilang kalau Puspa ini lebih ke lapangannya lah.
Betul. Iya kan, ke lapangan mengenai regulasi dan teknis seperti apa. Ya, Tapi tetap dan untuk kedepannya nanti seperti apa yang oke. apa yang bisa dibawa dari masalah, dari data, kemudian apa yang bisa dibawa untuk bisa lebih memberdayakan perempuan dan anak di Kota Bekasi gitu. Iya. Berarti Pemberdayaan perempuan dan anak. oke, berarti Puspa dan Puspaga ini benar-benar saling membahu untuk mensejahterakan perempuan dan anak di Kota Bekasi khususnya. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang bertanya mana sih peran pemerintah terhadap perempuan dan anak? Nah, ini melalui Puspa dan Puspaga peran pemerintah Kota Bekasi khususnya ya jembatani dengan Kak Eca khususnya di Puspaga ini diharapkan nantinya bisa berdampak ke masyarakat di Kota Bekasi khususnya perempuan dan anak. Nah, gitu Kak Eca. Iya, karena banyak juga ya yang belum tahu mengenai Puspaga, disangkain organisasi ibu-ibu apa sih gitu kan, ormas ibu-ibu apa lagi nih gitu. Padahal ya ormas kita, organisasi ini ya di SK-nya ditandatangani langsung oleh wali kota dan ketuanya pun juga ibu wali kota Puspaga gitu. Di dalamnya forum Puspa pun juga selain daripada praktisi, psikolog, hukum, ada juga dosen, ada juga macam-macam, pokoknya banyak. Ada rekan-rekan media juga gitu, rekan-rekan media yang bisa memberikan data analisis yang bisa lebih fleksibel untuk bisa mencari data, mencari masalah apa nih gitu sampai ke pelosok Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi mana gitu. Jadi ini bukan Puspaga dan Puspa ini bukan organisasi biasa. Kita memiliki fasilitas yang diberikan oleh Kota Bekasi adalah fasilitas terbaik untuk kita bisa lebih fleksibel, untuk kita bisa lebih menjangkau, untuk kita bisa lebih menekan, untuk kita bisa lebih memberdayakan, untuk kita bisa lebih melindungi. Oke, berarti pemerintah Kota Bekasi secara serius ya, artinya keseriusannya ada SK-nya berarti Kak Eca? Ada SK-nya, SK-nya SK Wali Kota. Oke, berarti kan itu untuk adalah mewujudkan Bekasi sebagai kota yang ramah anak. Nah, berarti keseriusan ini ditunjukkan dengan adanya SK dari Kota Bekasi pemerintahnya ya Kak Eca. Betul. Oke, berarti sekarang harapan nih Kak Eca, harapan dan mungkin cita-cita Kak Eca di Puspaga sendiri untuk ke depannya di Kota Bekasi khususnya apa sih? Mungkin viewer dari Asmen mau tahu nih langkah atau harapan cita-cita Kak Eca pribadi ya di Puspaga ini seperti apa Kak Eca? Baik, kalau saja secara pribadi saya berharap banyak perempuan-perempuan sebagai seorang ibu yang lebih sadar mengenai pentingnya pembentukan karakter anak itu dimulai dari seorang ibu. Ibu yang kuat, ibu yang berdaya, ibu yang cerdas secara emosional maupun secara akademis itu akan membentuk karakter anak yang baik. Dari situ kalau harapan saya secara pribadi, baik itu dengan Puspaga ataupun tidak bersama Puspaga, diharapkan adanya sekolah non formal untuk bagaimana bisa memberikan banyak peluang kepada perempuan atau ibu tunggal yang ada di luar sana untuk bisa lebih mandiri secara finansial ataupun secara karakter seperti itu. Oke, siap. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih di akhir. Nah, jadi pesan apa yang ingin disampaikan Puspaga kepada orang yang merasa lelah dan sendirian, apalagi sekarang banyak yang insecure terhadap dirinya khususnya di dalam keluarga gitu, ada anak-anak yang bisa dibilang merasa sendirian gitu, broken home karena memang kendala-kendala yang ada di keluarganya. Nah, pesan apa nih dari Puspaga terhadap teman-teman kita, entah itu yang sudah memerankan seorang istri atau anak-anak, nah terhadap orang-orang yang memang kesendirian atau bisa dibilang merasa hidupnya tuh ya capek gitu. Nah, pesan terhadap mereka apa aja nih biar teman-teman mungkin bisa mendapat sedikit motivasi dari Kak Eca?
Oke, baik teman-teman semuanya, yang namanya perasaan itu perlu divalidasi. Apapun yang terjadi pada hari ini wajib divalidasi dan wajib diterima apapun kondisi kalian. Tapi jangan cuma diterima, kalian harus cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah dengan bisa menghubungi orang-orang yang terdekat agar kamu nggak ngerasa sendiri. Kalau kamu nggak punya orang terdekat, kamu punya Puspaga Kota Bekasi. Nah, gitu. Ya mungkin ya teman-teman ya itu ya, kita berbincang dengan Kak Eca. Kalau pesan dari saya pribadi Ya. dan mewakili Asmen juga, semoga Puspaga ini benar-benar bisa berdampak untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya karena kita kan seperti moto Indonesia 2045 Indonesia Emas. Nah, diharapkan peran Puspaga ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang tadi Kak Eca sebutkan Ya. dan bisa menerbitkan anak-anak di Kota Bekasi dan perempuan di Kota Bekasi menjadi berkualitas tinggi gitu. Nah, Iya. mungkin itu aja. Perlu diingat lagi. Perlu diingat lagi. Perlu diingat lagi, anak-anak yang kuat itu lahir dari keluarga yang kuat. Jadi Oke. jangan pernah nyalain anaknya. Kita bercermin dulu sebagai orang tua. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Eca Terima kasih. sudah ngobrol di Asmin Talks ya kan. Untuk teman-teman semuanya alhamdulillah sudah di penghujung diskusi atau sharing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Ya, nanti mungkin episode selanjutnya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang nggak kalah hebat dari Kak Eca. Terima kasih Kak Eca sudah menyempatkan waktunya Terima ngobrol-ngobrol di kasih, Asmin merasa Talks. terhormat ada di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, nah, assalamualaikum.